Berbeda dengan manusia. Karena manusia memang diciptakan ke muka bumi untuk ibadah. Maka dari ibadah itulah manusia menjadi macam-macam. Ada yang mempunyai profesi demikian dan demikian. Adapun iblis sudah ditentukan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan juga di ayat yang lain, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka api neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia semuanya. Dan di ayat yang lain, bahwa sungguhnya api neraka itu akan dipenuhi oleh kamu wahai iblis dan pengikutmu. Maka sudah dijanjikan full house api neraka oleh mereka. Sehingga mereka tidak ada lagi yang menjadi orang pinter. Paling pinter nipu, pinter membuat fitnah kepada kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin untuk seperti di hadis tahrish bainahum, di antara kaum muslimin terjadi persengketaan, perseteruan yang tidak kita ketahui sebabnya. Tiba-tiba kok tidak mau diajak bicara. Tiba-tiba kok meninggalkan kita tanpa sebab. Itulah syaitan yang di sini menguasai manusia. Paling itu pekerjaannya. Adapun lebih dari itu, kuliah, kemudian mempunyai research, penelitian, itu tidak ada. Kecuali membuat fitnah yang paling besar. Maka dari mana tanah itu lebih buruk daripada api dan api lebih baik? Karena kesombongan. Maka Adam baru diciptakan, kemudian diperintahnya semua untuk bersujud kepadanya. Maka dia yang sudah lama beribadah kepada Allah, sekarang langsung sujud kepada Adam. Inilah sifat kibr. Maka kenapa kibr haram? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri, karena dia akan menyebabkan merasa diri lebih dari yang lain. Dan akibat merasa diri lebih dari yang lain, dia lebih daripada Adam, akhirnya kufur atas perintah Allah. Maka di saat seorang mempunyai kibr, dia merasa lebih dari yang lain, maka di sini dia nanti akan masuk kepada perkara penyelisihan syariah. Di syariah harus dia itu bekerja sama dengan orang ini, akhirnya dia tidak mau. Karena kibr tadi. Dia pinginnya di atas. Tidak mau dia di bawah. Begitupun dari syaitan. Akibat kekufurannya karena kibr. Dan dengan takwil, ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka api lebih mulia daripada tanah. Maka aku lebih baik dari dia. Apa balasannya? Fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah dari surga dan kamu dilaknat sampai hari kiamat. Maka al-kibr hanya untuk Allah. Jelas sekarang. Lalu kenapa Allah mempunyai ridaul kibr? Maka kibr asalnya adalah sifat yang baik. Namun bagi siapa? Bagi Allah. Karena dia best of the best. Dia yang memiliki semua sesuatu. Dia yang menguasai semua sesuatu. Maka bagi dia untuk kibr, sombong. Maka itu asal dari sifat kibr. Namun bagi makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah dan dilarang oleh syariah untuk berbuat kibr karena akan menyebabkan tadi menjadi penyebab kekufuran kepada Allah seperti iblis, tidak mau sujud kepada Adam, kufur kepada perintah Allah. Maka akhirnya kibr hanya untuk Allah dan manusia tidak boleh kibr. Maka kibr adalah sifat dzatiyah yang terus menempel kepada Allah, terus menerus ada pada Allah, dan ini sifat. Lalu namanya apa? Ala wazn muf'il, ay mutakabbir.
ala wazn al-mutakabbir. Maka nama Allah adalah al-mutakabbir, dari zat yang paling sombong. Kok kayaknya gimana gitu mensifatkan Allah sombong misalnya. Ada pertanyaan seperti itu. Jawabnya mudah. Karena kamu telah terbiasa bahwa sifat sombong dilarang untuk manusia sehingga mensifatkan manusia sombong tidak boleh. Dan bahkan itu bisa menjadi sindiran dan ucapan buruk. Oh, sombong sekali kamu. Itu ejekan. Karena memang sifat yang buruk. Namun justru al-kibr sifat yang baik bagi Allah karena memang dia zat satu-satunya. Yang maha mulia, yang maha pemberi, yang maha perkasa, yang tiada tandingan, nothing compares to Allah. Maka oleh sebab itu dia mempunyai sifat kibr dan al-mutakabbir. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam surat Al-Quran, Allah mempunyai sifat al-kibr. Di mana Allah berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka sahihnya adalah walahul kibriya'u. Maka dari segi i'rab walahul kibriya'u lahu jar majrur khobar muqaddam. Dan al-kibriya'u mubtada yang diakhirkan. Dan di ilmi lugatil arabiyah atau al-balaghah, al-faidahuna yufidu takhsis. Memberikan kekhususan. Maknanya walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Hanya bagi Allah saja sifat kesombongan. Yang ada di muka bumi dan langit itu. Wa huwal azizul hakim. Maka syahidnya hanya untuk Allah sifat kesombongan. Manusia tidak pantas. Dari segi apa kesombongan? Khuliqal insanu dha'ifa. Dalam keadaan dhaif manusia itu. Dan begitu pun dari raja di raja. Seperti Fir'aun dulu. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka kesombongan. Yang tidak pantas. Maka Allah utus Musa. Musa lebih mulia dari Fir'aun. Dan diadab dengan ditenggelamkan di Laut Merah dan seterusnya. Tidak ada dari manusia itu yang berhak untuk bersifat sombong. Maka oleh sebab itu Allah juga menamakan dirinya dengan wazan al-mutafa'il seperti di surat Al-Hasyr. Assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir. Maka al-mutakabbir dari nama Allah dan al-kibru dari sifat Allah seperti di ayat tadi walahul kibriya, maka bagi dialah sifat kesombongan yang puncak. Adapun pendalilan di dalam hadis ini, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yangduru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi. Maka tidaklah kaum muslimin di surga melihat kepada Allah kecuali tampak dari sifat yang mulia kesombongan dia di wajahnya. Maka sombong sifat yang sangat mulia bagi Allah karena tadi tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Maka sifat kibriya, akulah best of the best. Kata Allah, walahul kibriya fis samawati wal ard. Maka ini menunjukkan bahwa sifat kibriya memang sifat yang sangat jantan, sangat berkuasa dan seperti itu maknanya. Maka dari sifat yang baik, tapi catatannya untuk Allah. Adapun untuk makhluk tidak pantas untuk sombong, penyebab masuk kepada api neraka. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni azabtuhu. Maka al-izzu, kemuliaan adalah pakaian bawahku kata Allah. Wal kibriya'u rida'uhu, dan kesombongan adalah pakaian atasnya. Faman yunazi'uni azabtuhu, dan barang siapa yang berani-berani untuk melawanku,
maka dari kesombonganku ini akan mengadabnya. Maka faidah di sini, sifat kesombongan sangat mulia. Tidak ada bandingannya. Dia merasa sangat kuasa dan itu berhak. Maka dikatakan barang siapa yang yunazi'uni, barang siapa yang menyelisihi aku utus Rasul, kufur kepada Rasul, maka aku adab. Maka umat-umat terdahulu diadab. Ini dari bagaimana gambaran sifat kibria. Maka kibria itu sifat yang baik. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Qutaibah di tafsir Ghoribil Quran, wa kibriyaullah, adapun kesombongan Allah maknanya syarfuhu, kemuliaannya. Wa huwa min takabbara ida a'la nafsahu. Maka Allah mengangkat dirinya, tidak ada bandingannya, maka Allah lebih berhak untuk sombong. Maka inilah dari hadis Sahih Al-Bukhari yang kalian hafal dan syahidnya telah kami sebutkan tadi. Kemudian juga di dalam matan disebutkan hadis dari Imam At-Tabari yang panjang dari Anas. Maka di hadis Anas datang dari berbagai jalan. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Utsman ibnu Umair an Anas. Dan ini sanadnya dhaif karena Utsman ibnu Umair. Dan begitu pun penulis memasukkan kepada hadis Al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah. Dan lafadznya sama dengan hadis Anas dan diinginkan penulis di sini untuk mutaba'ah ataupun syawahid. Dan di sanadnya ada Ibrahim ibnul Mubarak yang dhaif. Dan begitu pun di dalam matan diriwayatkan atau kita simpulkan dulu dua hadis. Hadis Anas dan juga hadis Hudzaifah. Yang kedua hadis ini panjang, menceritakan bagaimana penduduk surga di dalam surga. Maka dari dua kisah, hadis Anas dan juga hadis Hudzaifah, maka di sini wajah pendalilannya sama. Fa idza kana yaumul jumu'ah nazala min illiyin ala kursiyihi. Maka di saat hari Jum'ah Allah itu turun dari tempat yang tinggi kepada kursinya. Dan begitu pun di hadis Hudzaifah dengan lafaz yang mendekati hadis ini. Fa idza kana yaumul jumu'ah fi waqtil jumu'ah allati yakhruju ahlul jumu'ati ila jumu'atihim fayunadi munadin ya ahlal jannah ukhruju ila daril mazid. Dan begitu pun di hadis Anas sama, fi kulli yaumil jum'ah Allah menjadikan wadil afiyah min abyadil misk. Allah menjadikan wadil afiyah, wadi yang sangat luas, lembah yang sangat luas dijadikan gelanggang untuk pertemuan di hari Jum'ah. Maka semua akan turun para al-anbiya, wasiddiqun, wasyuhada, dan para malaikat. Dan kemudian Allah turun dan kelompok penduduk surga pun disebutkan tadi di dalam hadis Hudzaifah, ya ahlal jannah ukhruju ila daril mazid. Wahai para penduduk surga, keluarlah kepada daril mazid, kepada tempat pertemuan di hari Jum'ah. Maka disebutkan kata Hudzaifah, wallahi lahwa asyadu bayadon min daqiqikum. Fa idza qa'adu wa akhadha al-qaumu majalisahum ba'atsallahu alaihim rihan. Maka kemudian di saat mereka mulai duduk, Allah mengutus angin yang sepoi-sepoi. Maka dari angin ini keluarlah wewangian-wewangian.